adalah sumber mujizat. Bersama Yesus pasti Anda dan saya menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji hidup kita tanpa masalah. Yang namanya lautan pasti ada gelombang. Tuhan tidak berjanji kita hidup tanpa gelombang, tapi Tuhan berjanji kita mengatasi segala gelombang untuk mencapai pelabuhan tujuan akhir kita dimuliakan bersama Yesus. Tuhan tidak pernah berjanji langit tanpa mendung. Di balik mendung yang gelap ada sinar matahari yang sanggup menyinari dengan terangnya yang dahsyat. Saudaraku, biarlah hari-hari ini waktu Anda punya masalah, problem, persoalan, Anda tidak menjadi lemah dan putus asa, tapi Anda tahu masalah, sakit penyakit, kesulitan, tantangan adalah awal daripada mujizat. Waktu Musa di depan menghadapi laut Kolsom yang begitu dalam dan lebar, di belakang ada tentara Fir'aun yang mengejar. Sebenarnya itu masalah, maju kena, mundur kena. Tapi ingat, masalah adalah awal daripada mujizat. Dan Musa ke atas mengangkat tangan dan Tuhan turun tangan. Melalui program Miracle Service 60 menit ke depan, Anda akan menerima yang namanya mujizat. Sebab dalam Yesus selalu ada mujizat. Masalah boleh ada, mujizat sungguh nyata. Terima baik-baik firman Tuhan, ikut memuji Tuhan bersama kami, ikut menyembah Tuhan, dan imani baik-baik, bertobat dari dosamu, dan terimalah kesembuhan dalam segala hal. Mujizat sungguh nyata untuk Anda. Miracle Service untuk Anda sekeluarga bersama Yesus. Mujizat berkat Abraham. Ucapkan sama saya, mujizat berkat. Katakan mujizat. Ulangi, mujizat berkat Abraham. Begini, karena banyak. Katakan mujizat berkat Abraham. Nanti waktu pulang dicek mukanya sudah berkat Abraham, kalau belum tidak boleh pulang. Kita akan layani dengan seksama dalam tempo. Mari kita baca sama-sama kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-12, kita akan lihat Abraham dipanggil Allah. Saya tahu Anda ada di sini juga karena panggilan Allah. Kalau enggak, emangnya ngapain? Kurang kerjaan. Katakan haleluya. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Katakan yes. Negerinya Abraham belum tahu, tapi Abraham percaya. Ayat 2, jemaat baca sama saya. 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Katakan sama saya, keren. Kalau saya sendiri ambisius, lalu saya menjadi pengen besar, saya pengen kaya, sukses, saya sendiri kepingin ambisius, itu saya salah. Tapi kalau Tuhan buat saya sukses, diberkati, menjadi berkat, saya enggak mau, saya bodoh. You understand? Kalau bersama Yesus kita bisa menjadi dahsyat, kenapa jadi Kristen biasa? Apa kabarnya? Biasa. Gimana pekerjaannya? Biasa. Gimana bisnisnya? Biasa. Saya mau beritahu sama Anda bahwa Anda harus tahu, Yesus kita yang memanggil Abraham, memanggil kita juga untuk menjadi bangsa yang besar. Bukankah tahun-tahun ini adalah musim multiplikasi? Ikutan saya, multiplikasi. Saya beritahu sama Anda bahwa ada yang menarik. Allah memanggil untuk memberkati. Dia adalah Bapa yang ingin memberkati. Tapi dia bukan hanya memberkati, lalu hanya berhenti diberkati. Ayat 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau.
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat, katakan yes. Siapa yang siap diberkati dan jadi berkat? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, dan kau juga, mari puji Tuhan. Yes? Katakan yes. Saya dan saudara adalah anak Abraham. Kalau Anda lihat di Galatia 3 ayat 29, jikalau kita milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham dan berhak, katakan berhak. Katakan saya berhak menerima semua janji Allah. Jangan bilang begini, enggak apa-apa Pak. Walaupun saya miskin, tapi saya anak Abraham. It's okay. Miskin enggak apa-apa. Kita lahir miskin, enggak salah. Tapi kita mati tetap miskin. Itu masalah. Kita mungkin punya penyakit, lahir ada sakit, enggak salah. Tapi kita menyerah dengan sakit kita, masalah. Putus cinta, biasa. Tapi Anda menyerah dengan putus cinta, lalu putus nyawa, masalah. Rumah tangga berantem itu biasa, itu mas seni dalam hidup. Istri cerewet itu normal. Coba istri kita bisu, itu masalah. Mama, apa kabar? Gue lagi bisu. You understand? Tuhan memanggil Abraham, memanggil saudara dan saya untuk diberkati. Berkatnya bukan pas, saudara jangan salah mentafsirkan Alkitab. Pak, kalau kita diberkati dahsyat, bukankah itu kita serakah? Salah. Kan kita sebaiknya secukupnya, salah. Secukupnya itu makanan. Berikanlah kami pada hari ini secukupnya, katakan yes. Makan durian boleh enggak? Tapi satu becak? You understand? Pulang gini, makan sate kambing boleh enggak? Bolehlah, setengah porsi. 10 porsi? Saya tantang Anda hari ini, makanan secukupnya, berkat berlimpah, sebab Abraham dipanggil, diberkati, untuk diberkati berlimpah, dan menjadi berkat berlimpah-limpah. Tepuk tangan yang berlimpah-limpah, katakan haleluya. Mari kita lihat, apa yang kita pelajari daripada berkat Abraham ini, supaya Anda dan saya sebagai orang percaya, di mana Abraham sebagai bapak orang percaya, kita bisa meneladani dia. Kita baca kitab Kejadian pasal 14. Kejadian pasal 14, ayat yang ke-17 mulai. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluar Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. 19 sudah baca sama saya, 2, 3. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Sudah siap diberkati dengan berkat Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi? Aminnya burung mantap. Yes. Ayat 20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lihat, apa responnya Abraham? 2, 3. Lalu, kurang keras, 2, 3.
Lalu Abraham memberikan kepadanya apa? Dari semua yang didapat oleh Abraham dalam perang yang berhasil, perang yang berkemenangan, dia langsung potong berapa persen? 10%. Banyak orang paradigmanya salah. 10%. Banyak banget. Yang lain aja cuma 2,5%. 1%. Kita lupa. Waktu Abraham memberikan 10% kepada Melkisedek, sisanya berapa? 90%. Bapak Ibu harus tahu, perpuluhan itu arti bahasa Ibrani adalah maser. Katakan katakan maser. Katakan Jadi waktu kita memberikan perpuluhan, mengembalikan perpuluhan itu maser. Waktu kita tidak memberikan perpuluhan itu macet. Memberikan perpuluhan, maser. Tidak memberikan perpuluhan, cet. Akhirnya mukanya pucat. Abraham setelah diberkati, Abraham setelah berkemenangan, dia nggak lupa. Dia memberikan maser, perpuluhan, 10%. Sebagian orang memang itu kelihatannya rugi. Tapi dia salah pandang. Dia untung karena masih ada 90%. Memang saudara, ini nggak gampang kalau nggak dilatih. Katakan yes. Waktu kita terima berkat 100.000, perpuluhannya berapa? Enteng, 10.000. Gajinya 1 juta, perpuluhannya enteng, 100.000. Naik pangkat jadi manajer, gajinya 10 juta, perpuluhannya agak berat. Enak juga ini. Naik jadi direktur, gajinya 100 juta, perpuluhannya enak nggak bawanya? 10 juta. Aduh, gede banget. Dia lupa, di rumah ada 90 juta. Diangkat jadi direktur utama. Gajinya berapa? 200 juta. Lama-lama dia punya pabrik sendiri, toko sendiri, usaha sendiri. Omsetnya, keuntungannya 1 miliar. Perpuluhannya 100 juta. Aduh, mulai mikir, seandainya saya ke showroom mobil, lumayan nih 3 kali perpuluhan dapat mobil nih. Dia lupa di rumah ada 900 juta. Apakah saudara ngeh? Apa itu ngeh? Dong atau tulalit? Abraham nggak pikir panjang. Abraham potong 10%, jebret. Ada yang menarik, saudara. Masih ingat Yesus memberikan perumpamaan? Ada Lazarus yang miskin. Sudah miskin, kudisan, minta-minta. Lalu ada orang kaya sangat. Dan tidak mau nolong Lazarus yang miskin. Dua-duanya akhirnya meninggal. Lalu orang kaya diceritakan oleh perumpamaan itu masuk neraka, Lazarus miskin masuk surga. Anda pilih yang mana? Coba yang cerdas sedikit. Coba tinggal milih kok bingung. Siapa yang pilih seperti Lazarus miskin masuk surga? Oke, siapa yang mau kaya masuk neraka? Jadi mau apa? Siapa? Sering kita lupa, Lazarus di surga dipangku oleh Bapak Abraham. Dan Abraham itu di dunianya kaya, di akhiratnya masuk surga. Jadi kalau saya ditanya, saya mau jadi seperti Abraham. Katakan yes. Kasih salam kiri kanan dong. Tuhan bisa buat kamu kaya.
Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kau kaya, rela jadi miskin. Ini dipercepat kasetnya, waktunya pendek. Supaya aku jadi kaya, aku telah mengenal kasih karuniamu, aku telah mengenal kasih karuniamu. Kau kaya, rela supaya jadi Yesus kaya atau miskin? Tapi rela miskin supaya, coba kiri kanan lihat, udah kelihatan mulai kaya belum? Kau kaya, rela. Ciri orang kaya memberi 10%, tidak sedih. 10%, jelek banget. Tapi dia kaya 10%, gak ngefek. Boleh nggak 20%? Nggak apa-apa. Tergantung kadar dan tingkat rohanimu. Tapi please, bagi Anda yang punya suami belum lahir baru, apalagi belum anak Tuhan, jangan berantem gara-gara perpuluhan. Sederhana. Jatahnya ibu-ibu saja yang dikasih perpuluhan. Yang hartanya bapak, biarinlah itu biar urusannya malaikat. Malaikat yang ngomong sama dia. Kamu kasih perpuluhan, kasih istrimu biar dikasih ke gereja. Katakan yes. Atau sebaliknya, istrimu yang belum lahir baru, masih cerewet tetet kayak betet. Ya gak apa-apa, mulai dari perkara yang kecil, katakan yes. Nah, saya akan berikan langkah lalu kita selesai. Bagaimana kita menerima berkat seperti Abraham. Roma pasal 4. Katakan yes. Katakan yes. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karuniamu, aku telah mengenal kasih karuniamu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya saya tidak mau Anda salah paham. Kaya tidak harus hanya kaya harta. Juga kita kaya akan karunia, kaya akan buah roh, kaya akan karakter, kaya akan kemuliaan Tuhan, kaya akan karunia-karunia, kaya akan kemurahan hati. Katakan yes. Mari kita lihat Roma pasal yang keempat, ayat 17 mulai. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Abraham diberi janji, dia akan punya anak banyak seperti bintang di langit. Sedikit atau banyak? Bukan banyak. Banyak. 2, 3. Kalau bisa banyak, kenapa sedikit? Sudah, buah-buah terus. Katakan haleluya. Langkah yang pertama, ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, nggak ada dasar untuk berharap. Abraham diberi janji anaknya banyak sampai umur, dengar, 99 tahun belum punya anak. Umurnya Sarah 74 tahun belum punya anak. Namanya udah dirubah dari Abraham menjadi Abraham, bapa banyak bangsa. Jadi Sarah panggil, banyak-banyak
Bapak banyak bangsa, Abraham. Dijawab oleh Abraham, iya Sarah, ibu banyak bangsa. Tetangganya bilang, gendeng. Anak satu kagak punya, bapak segala bangsa. Nggak peduli, katakan yes. Tapi tolong kalau manggil seperti itu pelan-pelan, supaya nggak terlalu diekspos sama tetangga. Katakan haleluya. Katakan yes. Nomor satu, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kata dokter, udah stadium 4, udah disuruh pulang, suruh makan yang enak-enak. Sakit. Dokter nggak salah, dia sekolah untuk itu. Tapi kita, nyawa kita nggak tergantung oleh dokter. Nanti kita muter-muter jadi es puter. Nggak ada hubungannya. Kita punya dokter di atas segala? Katakan yes. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, nggak peduli, tetaplah berharap. Katakan sama saya, langkah pertama, kurang keras. Langkah pertama, menerima berkat. Menerima berkat. Mujizat Abraham. Menerima mujizat. Berkat Abraham. Berharap. Terus berharap. Sekalipun tidak ada dasar. Siapa yang mau terus berharap walaupun tidak ada dasarnya? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan maunya apa? Kurang jelas. Sekali lagi, yang mau angkat tangan. Maksa nih. Semua angkat tangan. Kau udah berhasil, tepuk tangan. Langkah ke-1 selesai. Langkah kedua, kita main cepat. Ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar, namun Abraham berharap pula. Ayat 19 kita baca. 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 99 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah close. Bilang close. Menyatakan cinta ditolak, close. Apa yang kita lakukan? Saya ini saudara, lihat muka saya. Ini sudah agak perbaikan sedikit. Kemarin saya memuridkan, murid-murid yang saya muridkan minta foto saya zaman dulu. 20 tahun lalu saya kasih, dia bilang, ye kampungan banget. Sekarang sudah agak dipermak sedikit. Saya nggak punya dasar untuk berharap. Kenapa? Saya ditolak di mana-mana. Saya sekolah Alkitab ditolak. Saya mau khotbah di Australia ditolak, nggak dapat visa. Ke Amerika ditolak. Pertama ngadep mertua ditolak. Oh my God. Jadi pendeta diundang khotbah pun ditolak. Tapi saya tidak tertolak. Sebab itu hanya skenario hidup. Sebelum diterima, ditolak dulu. Itu bagian dari episode sebelumnya. Kalau diputus cinta, doa. Apakah tetap dia? Sebelum janur kuning melengkung di rumahnya, ada lagu berkata, mari bung rebut kembali. Siap. Pabriknya tutup, nggak masalah. Buka lagi. Di PHK, nggak masalah. Cari perusahaan lagi. Yang siap untuk, katakan sama saya, imannya tidak lemah. Katakan, tetap berharap. Imannya tidak lemah. Langkah yang ketiga, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Apa itu orang bimbang? Maju, mundur, naik, on, off. Kalau ditanya, kok enggak ikut kul? Lagi enggak ada yang ulang tahun sih. Ya onnya kalau ada yang ulang tahun, sampai gembala kulnya kreatif, ulang tahun opanya, omanya, keponakannya, tantenya, sampai anjingnya pun ulang tahun. Katakan tidak bimbang. Mari kita bangkit berdiri. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Katakan sama saya, tetap berharap. Tangan ikut saya, ini sudah jam lapar nih. Tetap berharap. Walaupun ditolak, episode pertama. Kan ada episode
Katakan yes. Putus cinta? Sambung lagi. Katakan yes. Di PHK? Divonis dokter? Katakan tetap berharap. Kedua, katakan imannya tidak lemah. Walaupun tubuhnya sudah close, enggak apa-apa. Tua bangkang, enggak apa-apa. Ketiga, katakan tidak bimbang. Tetap percaya. Yang keempat, katakan memuliakan Allah. Kita tutup mata berdoa. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, our mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, our mercy and grace, thou art welcome in this place. Lord, in thy presence there's healing divine. No other power can save, Lord, like thine. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Thou art Ya baru-baru Pak, tadinya nggak sakit apa-apa. Terus baru kemarin tuh kayak tuh pinggang tuh sakit gitu. Terus anak saya kan di gereja juga Pak, di Tiga Raksa. Ya doain terus ya malam. Telepon kan anak saya di Tiga Raksa situ Tangerang, di gereja Tiga Raksa. Terus saya di sini, saya kan catering, keponakan saya punya catering di Argo Pantes ini loh Pak. Terus saya kerja di situ. Baru-baru sebulan ini Pak. Kalau sakit sakit. seperti apa? Ya kayak dibuat ini nggak bisa, biar ngangkat itu nggak bisa itu. Sakit sekali ya? Iya sakit sekali Pak. Tadi ibu maju Terus, ke depan? Ya maju. Siapa yang suruh maju? Yang suruh maju Pak Pendeta. Oh iya. Yang nyuruh maju Pak Pendeta juga? Iya Pak Oke. Pendeta. Setelah Ibu di depan, apa ibu rasakan? Ya saya kayak ada kesembuhan Ada jamahan datang Tuhan. jamahan Tuhan. Coba Tuh ibu kayak berdiri sekarang. ada strom gitu kayaknya Pak. Ada strong? Iya kayak Oh, ada strom. panas itu langsung. Panas. Sakit, Gitu ya. Terus bisa gerak gini Coba, bisa. sekarang bungkuk dulu. Bungkuk, nggak gerak. sakit sama Wih, sekali, Pak. dahsyat. Gitu kan. Bungkuk lagi. Balik lagi. Goyang kiri. Goyang kanan. Saya Melvin Rudolf. Melvin Rudolf. Yes. Marganya Rudolf. Saya enggak. Marga saya Talume, Pak. Saya dari Manado. Torang bersaudara. Amin. Amin. Bapak tadinya sakit apa? Saya sakit di dada dan sakit di pinggang. Udah berapa lama Pak? Sudah cukup lama, Pak. Pada saat tadi Bapak doakan, saya merasa ada yang masuk. Terasa memang sakit. Pada saat Bapak minta goyang, saya sakit sekali. Tapi tiba-tiba hilang. Hilang, kemudian rasa nyaman. 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 Oke, pernah periksa ini ke dokter? Saya sudah pernah periksa ke dokter, ya sudah banyak saya duit habiskan karena saya ke Harapan Kita, dibilang jantung, ya kemudian ini juga di sini dibilang ginjal, tapi tidak ditemukan. Batu pun memang sudah difoto itu pada waktu di USG dan itu ditemukan batu, tapi pada saat terakhir itu dinyatakan tidak ada batunya. Yes. Tapi sakitnya ini terasa. Sekarang udah ringan ya? Sekarang tadi Sekarang saya berdiri gerak.
Coba cek, goyang kiri, goyang kanan. Ya. Bungkuk, Pak. Terasa enak sekali, Pak. Terasa enak ya? Terasa enak. Yang sembuhkan Bapak siapa? Tuhan penyembuh kita semua. Tuhan berkati, Pak. Amin. Terima kasih. Jantung yang baru, ginjal yang baru, Terima kasih. ginjal yang baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Pak. Katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, penyembuh kita semua. penyembuh kita semua. Siapa namanya Ibu? Ibu RT, Tadinya sakit apa, Bu? saya 6 tahun yang lalu pernah stroke, Pak. Tapi udah sembuh. 2 minggu yang lalu saya jatuh, Dari meleset di rumah di atau rumah di teras. di teras terus. Saya jatuh duduk terus telentang, bangun, nggak bisa bangun lagi tuh Pak saya. Tadi saya kesini sakit, pinggang juga sakit, mahnya juga kambuh karena makan obat itu penahan sakit, jadi mahnya kambuh. Tapi Setelah Ibu maju ke depan. ya maju ke depan, Waktu disebut sakitnya, Ibu maju. iya Dengan saya iman. maju, iya. Terus Ibu di depan apa Ibu rasakan? Saya terasa seperti ada yang tusuk-tusuk begini. Kan ini juga udah waktunya makan siang juga ya, makin sakit lah perut saya, ya. Iya. Tapi waktu habis tusuk-tusuk hilang, sampai sekarang saya Enak. nggak terasa. Coba berdiri, Bu. Gerak-gerak kamu. Turun. Bungkuk, Bu. Yes, Bu. Goyang-goyang, Bu. Sembuh. Sembuh. Siapa yang sembuhkan Ibu? Tuhan Ya, Yesus, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat, Penyembuh kita semua. penyembuh kita semua. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat, Penyembuh kita semua. penyembuh kita semua. Oke, Ibu siapa namanya? Sinlan, Bu Sinlan, Sinlan. Umur 52. kelihatan 42. Tadinya Ibu sakit apa? Banyak. Banyak. Oke, sebutkan. Saya hitung. 1. Sakit kepala, Pak. Sakit kepala. Belakang situ, baru tadi diurut. Terus Udah sakit semuanya belakang. kedua sakit. Sampai sakit hati juga. Sakit hati sama presiden. Sama suami aja. Gubernur. Suami aja. Oh, sama itu. Suami bikin masalah terus. Oke, tadi suaminya ke gereja. Ada tadi. Ada, Pak. Saya pusing. Nanti boleh didoakan suaminya. Ya, di sini panggil suaminya. Amin. Amin, Pak. Akibatnya Ibu tertekan, Bukan main. nggak kuat ya. Anak berapa? 4. 4. Tadi Ibu maju ke depan. Ya. Apa Ibu rasakan? Nggak tahu, Pak. Kayak gimana. Soalnya makin pelan, lebih keras dikit. Ya, enak lah, Pak. Kayak, Ibu sakit ya, kepalanya ya. seperti apa sakitnya? Sakitnya sakit sekali lah, Pak. Sakit udah panas kuping semua, iya. Ibu Saya- maju ke depan, Iya, dijamah Tuhan. amin, Pak. Apa yang Ibu rasakan? Pokoknya dingin lah, dingin gitu, semuanya enak dingin. lega. Enak banget. Hatinya yang enak banget. Coba berdiri sekarang. Goyang kepalanya. Saya coba pukul ya. Lah, Enak. Nah, gini. Soal tertekan oleh suami atau siapa, Ibu ambil pilihan ngampuni. ya, Ya, ambil ngampuni itu gini. Anggap dia nggak ngerti apa yang dia lakukan. Jadi Ibu kuat, buka tangan Ibu. Katakan Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, penyembuh kita semua. penyembuh kita semua. Oke, namamu siapa? Leni, Umur berapa? 44. Yes. Yes. Kelihatan 34. Tadinya kamu sakit apa? Ini Pak, sakit di sana di bawah sini. Pinggang kiri. Enggak di sini. Perut? Di bawah perut. Di bawah perut sakit. Udah berapa lama? 1 minggu. Sakitnya seperti apa? Kayaknya apa? Nyeri sekali. Seperti ditusuk-tusuk. Ditusuk-tusuk. Udah aku kasih koyot 3 biji. Kamu akhirnya tadi maju ke depan. Iya. Siapa yang suruh? Tadi bapak suruh duduk depan. Apa yang kamu rasakan? Kayak apa ya? Kayak hangat gitu. Dijamah Tuhan. Iya. Dan enak. Enak. Tapi sekarang udah sembuh. Imani sempurna. Amin. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penyembuh saya. penyembuh saya. Penyembuh kita. Penyembuh kita. Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Yes. Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat, Penyembuh kita semua. penyembuh kita semua. Siapa namamu? Siana, Syana. iya, Umur berapa? 41. Kelihatan 31. Makasih. Amin dong. Amin. Oke. Tadinya kamu sakit apa? Saya sakit mah Pak, sama sini pinggang penggal. Sini punggung Sakit sama mah ini udah berapa lama? udah lama dari sejak kuliah itu. Sejak kuliah. Sampai sekarang masih sering kambuh. Terus badannya pada nyeri gitu Kalau loh Pak. kambuh gimana rasanya? Nyeri ini, perih.
Perih sakit, panas lapar sakit, dingin. kenyang sakit gitu. Iya, panas dingin. Panas dingin. Lalu kepala kenapa? Pusing sering. Pusing, terus pundak kaku. Mm-mm. Darah tinggi bukan? Enggak. Karena apa? Atau darah rendah? Iya, segar gitu jadinya. Sudah enak sekarang. Udah. Goyang-goyang? Ya, siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus dah. Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, penyembuh kita semua. penyembuh kita semua. Bapak namanya siapa? Beva, B, Pak. Beva Jigi Balong, Umur berapa, Pak? umur 40. Masih sangat muda. Ya, Amin. seperti itu. Baik. Bapak tadinya rasa sakit apa? Saya dulu saya dari mahasiswa, masih kuliah S1, tapi S1 di mana, Pak? S1 di Uncen, Di Uncen. Jayapura. Ya. Cendrawasih ya. Terus tadi pas Bapak Pendeta saya suruh yang perut melilit, pegang perut, karena saya akhir 6 bulan ini saya mengalami perut ini suka kembung keras, dia mengeras kalau masuk angin dan lain-lain. Jadi habis itu dia di pencernaan juga tidak bagus, pembuangan juga tidak bagus. Betul, Dia itu tertutup nyambung. dan nyambung gitu. Dan saya pegang itu, lalu tadi ketika didoakan saya maju dan saya hanya fokus itu. Sekalipun juga saya mau berdoa untuk sinusitis yang lama sekali juga sama itu dari kecil. Tapi saya tadi pegang ini dan yang saya rasakan justru rasa di dalamnya kok pas maju angkat tangan saya tidak bisa berkata-kata roh ya. Iya, baik. Tapi kan Bapak bilang yang tidak tahu panggil Yesus, dan saya panggil Yesus lebih berteriak tadi. Dan yang saya rasa justru dingin sekali berembus masuk. Dan saya yakin saja bahwa saya sembuh begitu. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Baik 2000 tahun lalu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Setelah melalui program Miracle Service ini, Anda menerima lawatan, menerima mukjizat, dan menerima perubahan hidup. Jangan berhenti di sini, ini belum selesai, ini baru mulai. Beri dirimu dibaptis menjadi murid Yesus, setia beribadah dan melayani Dia. Ingat, bersama Tuhan Yesus Kristus, Anda bukan hanya terima, tapi Anda juga menjadi saluran mukjizatnya. Mari bergabung dalam program Miracle School di mana Engkau berada. Bahkan Anda boleh melayani bersama-sama. Anda boleh menghubungi kami untuk konsultasi, boleh menghubungi kami untuk bersaksi. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup Anda dan saya. Dengar, bersama Yesus, Anda pasti terima mukjizatnya dan menjadi mukjizatnya. Salam Miracle Service.